Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa dalam program favorit kita bersama, Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya Natali tengah berada di Gereja Katolik Santo Paulus Depok. Dan saat ini juga saya akan mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Frater Ignatius Baktiar Tumanggor. Dan renungan kali ini bertemakan Tekadkan dirimu, tenang hidupmu. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyaksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah di padang yang hijau. Demikianlah Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Selamat pagi para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Katolik. Kali ini
saya, Frater Ignatius Bahtia Tumanggor, akan membawakan renungan dari Injil Markus, bab 9, ayat 42 sampai 48. Sebelum kita mendengarkan renungan, baik kita mendengarkan bacaan Injil terlebih dahulu. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkit tidak mati dan api tidak padam. Para saudara-saudari yang terkasih, renungan ini akan saya awali dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, seorang gadis mendapat uang yang cukup banyak dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya kaya raya. Si gadis
pergi ke mall untuk membeli barang-barang dan makanan yang dia inginkan. Mulai dari pakaian yang bermerek, gadget yang terbaru, hingga perhiasan yang mahal ia beli. Ia senang dan bangga jika mempunyai barang-barang yang mempunyai merek ternama. Alhasil, banyak belanjaan yang ia bawa. Tak cukup sampai di situ. Sisa uangnya pun ia gunakan untuk makan lagi di restoran ternama nan mahal. Setelah kenyang, ia pun hendak pulang ke rumahnya. Akan tetapi, kondisi perut kenyang dan banyaknya kantong belanjaan yang dibawa membuat pergerakannya lambat. Lalu muncul sikap egois. Ia hanya memikirkan kebutuhan belanjaannya agar tidak jatuh dan tidak rusak. Sehingga beberapa kali ia tanpa peduli berjalan menabrak orang-orang di sekitarnya. Saat menyeberang jalan, tiba-tiba satu kantong belanjaannya terjatuh. Dia hendak mengambilnya. Akan tetapi, banyaknya kantong belanjaan membuatnya susah untuk mengambil kantong yang jatuh tersebut. Dengan badan membungkuk, ia memaksa untuk mengambil kantong yang jatuh tersebut. Lalu jatuh pula lah beberapa kantong belanjaan yang lain. Ia semakin kerepotan dan tak sadar bahwa ia berada di tengah jalan yang banyak mobil lalu lalang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil ini, Yesus memperingatkan kita akan kecenderungan melakukan dosa yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Di dalam Injil ada 3 anggota tubuh yang diperingatkan, yaitu tangan, kaki, dan mata. Mengapa ketiga anggota tubuh tersebut yang dipilih? Karena ketiga anggota tubuh tersebut merupakan bagian yang sangat aktif untuk membuat seseorang dapat melakukan kegiatan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Melalui ketiga anggota tubuh tersebut, seseorang dapat menghasilkan, membuat, dan mengubah sesuatu. Misalkan, orang dapat bekerja mencari nafkah karena mempunyai kaki untuk berjalan ke kantor dan mempunyai tangan dan mata untuk mengerjakan pekerjaannya di depan komputer. Selain melakukan hal yang baik, ketiga anggota tubuh tersebut dapat pula digunakan untuk melakukan hal yang jahat atau dosa. Ketiga anggota tubuh tersebut dapat digunakan sebagai perpanjangan tangan atas nafsu, serakah, dan keinginan yang jahat. Jika keinginan nafsu, serakah, dan keinginan jahat dituruti, maka tanpa sadar, tangan, kaki, dan mata yang kita miliki menuntut diri kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, tubuh telah menyesatkan kita sendiri.
Tubuh telah membuat diri bersikap egois. Yang dipentingkan adalah kesenangan diri sendiri. Orang lain akan diacuhkan. Bahkan keselamatan diri sendiri secara tidak sadar akan diabaikan. Nafsu telah menguasai tubuh agar melakukan apa yang terlihat indah dan menyenangkan secara duniawi. Pada zaman ini kita tahu sendiri, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Perkembangan iptek berbanding terbalik dengan perkembangan moral manusia. Iptek berkembang secara cepat menuju dunia yang semakin canggih, tetapi kemampuan manusia untuk memahami dan menolong manusia lain semakin menurun. Terdapat penurunan moralitas di antara sesama manusia. Alih-alih teknologi wireless yang dikembangkan demi menghubungkan banyak orang tanpa batas ruang dan waktu, justru semakin menghambat komunikasi secara langsung karena satu sama lain sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tubuh berperan penting dalam menanggapi situasi dan kondisi zaman sekarang. Iman yang rapuh dan pengendalian diri yang lemah akan cenderung membuat tubuh menjadi alat yang menyesatkan diri kita sendiri dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kemudahan komunikasi dan mengakses hal apapun di internet membuat tubuh mudah untuk menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Kenikmatan untuk memoles diri sendiri membuat orang-orang kurang peduli dan sadar akan lingkungan sekitarnya. Alhasil, terjadilah pencemaran, terjadilah ketidakpedulian di bumi kita yang tercinta ini. Orang-orang mulai asik dengan tubuhnya sendiri, sehingga tidak peduli dengan bumi dan tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Peringatan Yesus mungkin terlihat ekstrim, tetapi tidak menyuruh kita menjadi orang yang masokis untuk menyakiti diri kita sendiri. Perintah Yesus untuk menjungkil mata dan memenggal tangan serta kaki adalah bentuk kiasan atau ungkapan hiperbol agar kita berani secara tegas melawan kecenderungan dosa yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, tubuh kita akan melakukan hal-hal yang baik dan suci serta berkenan kepada Allah. Semoga dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semakin dimampukan untuk mengendalikan diri dan berani berkata cukup di tengah zaman yang hiruk pikuk ini. Demikian renungan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah kuat iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan untuk kehidupan kita. Saya Natali dari Gereja Katolik Santo Paulus Depok undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati. Your